Welcome back to our YouTube channel Trikopometri Kriteria Cewek. Oke, hari ini aku mau bahas tentang gimana sih kriteria cewekmu gitu loh. Mulai dari CG dulu. Aku dulu nih. Loh, kriteria cewek ini maksudnya berapa kriteria cewek? Oh, ambillah top 5. Top 5 5 ya. paling penting yang cewek harus punya untuk pasanganmu. Buat kita ya. Siap. Kalau aku yang pertama, ini harus urut nggak top 5? Atau terserah ya? Terserah, pokoknya yang nggak perlu 5 urut kriteria ya. yang harus dia Pokoknya punya. yang aku mau 5 ya. Aku fisik sih. Tapi fisik bukan yang pertama ya. Tapi maksudku, aku nggak akan bohong sih. Maksudnya semua cowok itu rata-rata pasti pandang fisik. Karena kalau misalnya cowok bilang, nggak pandang fisik, menurutku itu bullshit sih. Tapi fisik itu berapa maksudnya? Kan kayak kamu kayak ngomong fisik itu kan kayak luas banget gitu loh. Fisik Ya, gimana? maksudnya muka atau body atau Ya. Kalau menurutku sih, aku lebih karena muka sih. Muka, ya. Muka. Ya body yang menurutku ya yang apa ya? tinggi pendek itu juga ada pengaruh loh. Kalau aku prefer yang sekitar 160 160-an Minimal atau maksimal? minimal. Minimal. Soalnya tipe itu pas jadi ya. Oke. Gitu. Iya. Kalau misal tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih, mau terlalu tinggi mau terlalu pendek karena aku udah pernah nyoba dan menurutku ya nggak terlalu masalah tinggi. Menurut Jadi, kamu prefernya 160 minimal lah ya. aku lebih 160-an. Terus apa mukanya? Ya face sih kalau aku. Kalau aku face Tipikal yang apa? Maksudnya yang kayak aku lebih suka yang manis menyenangkan gitu daripada yang cantik tajam gitu. Kan ada dua ya. Satu yang cantik itu cantik jujus itu. yang dijudes. Satunya itu yang manis dan menyenangkan. Iya. Loh, kalau cantik tajam itu takutnya bisa nyayat gitu ya. Pasti. Ya, iya. Itu yang itu sih yang menyenangkan. Soalnya kalau aku pribadi yang menyenangkan itu lebih gak membosankan. Jadi menurutku. Itu terus yang berikutnya tuh seiman. Seiman Jadi ini yang kedua ya nih ya? Sebenarnya nggak ada satu kedua sih. Aku Berarti kayak yang top yang two pertama ya? fisik, sekarang seiman. Ya, yang kedua. Seiman itu karena aku udah nyoba beberapa kali jalan sama yang nggak seiman. Dan aku udah nyoba jalan yang seiman. Nah, seiman ini yang kamu maksud seagama atau enggak? Kalau bisa seagama, tapi kalau bisa nggak bisa memang sekristiani pun nggak apa-apa. Pokoknya yang percaya Tuhan. Kayak sama percaya Tuhan Yesus. Kalau aku ya, Iya. karena menurutku lebih enak itu. Karena ujung-ujungnya visimu pasti sama. Ya, betul. Karena kalau kan banyak pepatah kan kata bilang mereka banyak bilang kalau satu kapal tuh nggak mungkin dikaliin oleh dua nakoda. Ya sebenarnya aku sendiri juga nggak pernah mencoba sama yang jauh-jauh banget sih. Tapi ya seputar itulah kalau aku. Kalau ketiga itu apa ya? Aku nggak ada ide ya. Enggak ada ide. Tapi dona koda itu kan misalnya nyari ikan kan nyari ikannya satu. Nggak bisa lah namanya nggak nyetir kok, nggak nyetir kok. Iya sih. Apa ya yang ketiga ya kalau aku ya? Yang ketiga kasih masukan bu apa ya? Family. Iya masalah background family itu menurutku juga penting sih. Soalnya biasanya bibit gak jauh dari bobot dan bebeknya. Betul. Baca bapak tuh bilang kayak gitu kan bibit bobot bebek. Jadi ya kurang lebih segi banyak pasti pengaruh sih. Maksudnya kalau keluarganya baik, ya kurang lebih pasti anaknya pun juga baik meskipun juga nggak 100% gitu loh. Cumanya kan lebih besar kemungkinannya. Tapi misal ya kayak dia tuh family backgroundnya kurang ini, tapi kan anaknya baik banget nih. What do you think? Like, maksudnya kamu tuh kurang itu dalam arti apa? Maksudnya Mungkin ada problem, ekonominya enggak atau- ada problem. Oh, gitu. problem. Ada issues lah kayak any issues lah kayak ya kan family background kan kayak Iya. banyak issues kan pasti ada. Iya, gitu. bukan broken home kan ya kamu? Ya maybe Atau one of them one gitu. of them. One of Oke, them. oke, problemnya Kayak one of bisa aja jadi tapi kayak nggak tentu semuanya itu gitu. Ya, gimana gitu? Itu nggak masalah sih kalau aku. Karena nggak tentu itu berdampak ke anaknya. Issuesnya itu loh bisa jadi family-nya. Ya ini sebenarnya agak pro kontra ya. Iya. Karena sebenarnya seperti aku bilang tadi kan bibit bobot bebet. Kalau misal di atas ada A, bisa jadi di anaknya pun juga ada A. Tapi juga nggak menutup kemungkinan anaknya B. Jadi menurutku kalau aku sendiri 50-50 sih. Kayaknya aku perlu mengenal dia lebih dalam lagi. Jadi aku mesti benar-benar mengenal dia baru aku bakal decide apa yang bakal terlalu selanjutnya. Oh ya, tapi kan itu kan menurutmu gitu loh. Tapi kalau keluargamu kan belum tentu bisa terima Nah, dengan kasusnya gitu. kembali lagi Iya sih. itu tugasnya si cowok buat bisa meyakinkan keluarga sih gimana. Soalnya ya kalau misal keluargamu 10 orang, berarti kamu harus ngikutin 9 orang lain kan. Berarti kan ribet.
Lagian gimana kan yang bakal hidup sama istrimu kan kamu sendiri. Betul. Cuma kayak aku pernah ada pengalaman ya. Misalnya kayak kamu tuh kayak dari family itu kamu sudah nggak cocok gitu loh. Banyak ketidaksetujuan. Itu kurang lebih meskipun kayak ya kamu bisa gitu loh. Jadi yang benar-benar jadi. Iya. Tapi persentase jadinya itu Kecil. kecil sekali. Benar-benar kecil gitu. Ya. Iya, iya. Ya itu kembali lagi sama kamu sendiri sih. Soalnya kalau menurutku kita manusia itu kan memang dari kecil kita dididik sama keluarga. Cuma nanti ketika besar kan kita bakal meninggalkan keluarga. Nah itu kembali lagi keputusan bakal ada di tanganmu. Ya itu kayak aku tadi bilang tadi kalau kamu bisa meninggalkan keluargamu, misal dia tuh anaknya tuh seperti ini gak seperti gini. Ya itu udah menjadi suatu tugasmu. Tapi kalau misal memang kamu nggak bisa menjelaskan, ya berarti bukan dia, dari yang lain. Aku sih gitu aja sih gampangannya. Oke, itu yang ketiga. Itu ketiga tadi. Keempat aku pengen dia yang bisa sayang sama keluarga aku. Family women ya. Iya, jadi gampangannya gini, kalau semisal dia itu nggak sayang sama keluarganya, 70% dia nggak bisa sayang sama keluarga aku pasti. Karena keluarganya sendiri membesarkan dia aja, dia nggak bisa sayang. Jadi aku lebih prefer orang yang family type sih. Tapi juga nggak harus family banget. Kenapa? Karena aku sendiri termasuk yang family guy gitu. Aku suka kalau misalnya lagi itu aku kadang ngajak bareng sama keluarga aku. Soalnya aku lihat ketika aku senang ketika melihat pacarku tuh bisa bond well sama saudara-saudara aku. Kayak misalnya bisa main bareng dan sebagainya. Nah lagi pula kalau semisal dia nggak bisa sayang sama keluarga aku, itu menjadi ganjalan banget sih buat aku. Soalnya ketika dia nggak bisa sayang sama keluarga aku, nanti dia bisa jadi mempengaruhi ya. Iya, kayak Misalnya contoh ya. ada ke depan kamu bakal mengunjungi keluargamu. Tiba-tiba dia, aku malas hari ini, aku tadi di rumah aja. Kan nggak enak kan? Kasa ini Kan nggak enak kan? Iya. Ya bener kan ya? Karena aku dari kecil dididik sudah sering ngomong sama keluarga. Maksudnya aku sendiri aku juga sering ngomong sama keluarga besarku dan menurutku tuh poin yang bagus. Aku senang gitu. Jadi Bisa kamu merasakan sendiri keluarga. juga family man lah ya. Ya aku sendiri juga family guy. Maksudnya aku dari sekian kali aku dekat sama cewek, aku sering ngajak dia jalan sama keluarga aku. Buat aku sendiri juga tahu apakah keluarga aku cocok sama dia. Iya. Maksudnya kalau misal aku suka banget sama si cewek, tapi contoh dia jahat sama adik-adikku, ya nggak bisa. Karena gimana aku lebih sayang adikku daripada pacarku. Lain cerita kalau misal dia sudah menjadi istriku ya. Tapi kalau ceritanya gini nih, dia bisa nerima keluargamu inti ya, tapi dia kurang suka ambil keluargamu yang besarnya ya gitu. Itu gimana misalnya? Kalau aku sih nggak terlalu masalah sih. Gak ada masalah ya. Karena jujur aja frekuensi kamu bakal ketemu sama keluarga besar itu kan jauh lebih sedikit dibanding sama keluarga inti kan. Maksudnya nanti keluarga besarku sekarang akan berubah ke depannya. Karena nanti sendiri yang akan menjadi keluarga besar ya aku dan adik-adikku semua. Mereka punya anak, mereka punya sepupu dan itu menjadi keluarga besar baruku kan. Tapi juga bukan berarti aku akan meninggalkan keluarga besarku yang sebelumnya. Cuma kalau kamu tanya apakah itu menjadi suatu permasalahan, menurutku sih nggak terlalu sih. Kalau seandainya nih keluarga besarmu kayak ada isu lah, ini kan kamu kan bilang nggak ada masalah, tapi ada isu gitu misalnya. Dia tahu sesuatu ya, dia tahu kabar burung. Oh ya, kabar burung atau kurang suka lah, kayak dari sifatnya. Tapi keluargamu keluarga ini suka gitu loh, tapi kayak keluarga besarnya terus macam yang sing lain-lain gitu, kayak gitu. Kalau aku pribadi aku sih bakal tetap mengutamakan opini keluarga pribadiku dulu. Keluarga inti lah. Keluarga inti, karena keluarga inti menurutku yang tahu aku paling baik. Jadi dia benar-benar tahu aku bisa cocok sama dia atau enggak. Kalau misalnya sepupu nih, kan bisa jadi kita punya sepupu yang seumuran. Misalnya kita dekat sama cewek, dan sepupu kita ini kebetulan kenal sama dia dan dia tahu tentang kabar buruknya dia. Ya aku bakal cari tahu dulu sebanyak mungkin sebut apa kabar buruknya itu. Kalau misal memang nggak bisa tak terima, ya aku bakal nggak terima. White wise. Itu aja sih, fair-fairan aja lu menurutku. Tapi kan pada akhirnya tetap kamu yang tahu dia lebih baik. Ya, tapi kan karena gini. Sebenarnya kalau kamu kenal ada yang kenal dulu itu ada poin plusnya sih. Karena kan kita kadang susah menggali informasi dari cewek. Awal-awal kan dia pasti menutup diri kan. Semua orang tuh PDKT itu kan pasti cuma menunjukkan sisi terbaiknya kok. Dia nggak menunjukkan sisi buruknya. Nah, dengan tahu dari orang luar itu menurutku akan membantu kita sekali. Gitu. Oke, thank you. Itu yang keempat. Yang terakhir apa? Yang kelima aku prefer orang yang pinter sih. Karena menurutku orang yang pinter tuh enak diajak ngomong gitu. Bisa diajak ngomong segala hal gitu banyak. Atau boleh bilang kan pengetahuannya luas lah. Gak harus pinter kayak akademis. Karena aku juga nggak terlalu pinter. Tapi aku lebih seneng ketika aku ngobrol sama seseorang dan itu topiknya nyambung. So aku gak suka ketika aku bahas, misalnya contoh bahas politik misalnya ya, ternyata dia gak ngerti sama sekali tentang politik. Dan misalnya kayak aku jujur ya kayak
kayak banyak temanku sendiri itu bukan orang yang suka politik gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak kita nggak, menurutku apakah bisa kita kayak mengukur kayak orang kepintaran dari politik Nah, itu? iya, makanya kembali lagi aku bilang pengetahuan luas. Setidaknya dia tahu sedikit demi sedikit lah. Misalnya aku bahas politik, misalnya ini loh Emmanuel hari ini mau menjabat jadi DPR misalnya. Terus misalnya dia bisa jawab, oh Emmanuel tuh yang ini kan. Kayak gitu dia sudah cukup sih menurutku. Daripada kayak dia, hah? Aku gak nyambung sama topikmu gitu. Tapi bukan berarti dia tuh nggak nyambung, itu bukan berarti dia tuh nggak ngerti gitu. Cuman dia not really interested. Iya, iya bisa jadi sih. Mungkin yang penting itu bisa nyambung ya lebihan Iya, mungkin lebih ke bisa nyambung sih. bisa nyambung ya. Soalnya percuma kalau misal kriterianya masuk semua fisik dan sebagainya, tapi pas kamu ngedate awkward sekali kayak nggak tahu mau ngomong apa. Itu kan Jadi kayak kamu bahas A, dia bahas C, B, kayak gitu kan beda. ya, kayaknya lebih ke arah situ sih. Aku lebih ke arah situ sih. Nah, Ya, itu aku top 5 sih. ya, Nah, emang gimana? Emang. udah bayangkan yang nanya dulu yang Oh, mulai. kamu dulu aja ya? Kan gantian. Aku dulu. Kamu dulu lah. Oke lah. Kan aku menanya dulu. Oke lah. Kalau aku sih ya, yang pertama itu lebih ke bisa nyambung sih. Bisa nyambung dalam artian kayak orang itu, ya aku suka orang yang pintar emang. Orang yang pintar, orang yang bisa kayak connect dan kayak, apalagi aku suka Nah, bahas. ini konteksnya sama CG nggak? Pintar dan nyambung dan lain-lain ini. Atau kamu Kalau ada lebih sama, tapi aku lebih spesifik? spesifik. Aku ya kalau pribadi itu menurutku itu kayak bisa nyambung itu sudah kayak nilai yang ya lumayan lah. Ya, Tapi oke. ada nilai plus kalau misalnya bisa bahas tentang kedokteran sama aku. Oh, berarti kayak ilmu kedokteran kamu Yes. bisa dibahas. Kalau misalnya sama orang dia. itu juga saling interestnya sama. Ya, ya, ya. Aku lebih suka orang yang bisa saling interest. Ya share the same interest kan ya. Berarti kamu nyari yang dokter dong kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang gitu bisa jadi iya. Cuma kayak itu aku nggak menutup kemungkinan untuk yang lain juga gitu loh. Kan kamu nggak tentu kamu orang yang bukan non medis nggak interest dengan medis. Iya, iya. Ya, As long as kayak bisa sama interestnya. Soalnya menurutku ya kayak kamu tuh bakal hidup lama BDE. Misalnya kamu interestnya tuh wis gak nyambung dari awal. How will you live Iya, gitu? iya, mungkin kan ya. Karena kamu masih puluhan tahun bersama kan. Sama aja kayak orang kayak suka nonton ini terus kayak satunya nggak suka nonton, nanti kamu besarnya kamu ya apa gitu. Iya. Ya tergantung tingkat toleransi sih. Ya kembali ke tingkat situnya lagi. Kalau misalnya kamu bisa saling mentoleransi, it's okay loh. Tapi kalau sebenarnya nih, dia sekolahnya dokter. Tapi dia nggak jadi dokter. Menurutku it's okay. Tapi ketika kamu bahas dia ngerti lah. Ya nggak apa-apa sih. Nggak ada masalah. Ya nggak It's apa-apa. okay. Tapi kayak Jadi nggak harus dokter dong. nggak harus. Kamu bisa Yang penting dia mengerti kan ya. Dia mengerti. Bahkan nggak semua dokter tuh bisa kayak Nyambung. Nyambung. Karena spesialis beda-beda kan ya. iya. Dan bukan itu aja. Kadang-kadang tuh ya orang tuh kayak ya nggak menutup kemungkinan orang di kedokteran juga ada orang yang males. Oh iya iya. Orang yang nggak Masuk, niat masuk. belajarnya, orang yang kayak nggak memang dia harus masuk cuma masuk aja. Tapi dia nggak ada niat jadi dokter. Dan kayak gitu kan juga kalau misalnya ngobrol tentang itu kan orang yang sudah nggak interest dengan kedokteran, kamu ngajak ngomong itu kan nggak mungkin ada interest Iya, juga. iya. Dan maka dari itu ya nggak menutup kemungkinan juga kalau dokter itu juga nggak bisa gitu. Nah, Itu kriteria pertama. dari yang pertama. Berikutnya berikutnya. Yang kedua itu ya fisik sih pasti ya tentunya. Ya fisik lah ya. Aku rasa semua cowok pasti ada sedikit banyak memang ada fisik. Betul, pasti. Pasti, kan? Pastilah. Nah, kriteria fisik yang kamu maksud itu yang kayak gimana? Kalau aku tinggi tuh as long as nggak sampai setinggi aku itu nggak masalah. Oh, itu lebih pendek dari kamu lah istilahnya. Tapi maksud gak setinggi kamu tuh ketika dia pakai heels atau Iya, iya, benar. Nggak pakai heels pun nggak apa. Maksudnya aku nggak pakai heels gitu. oh, berarti pakai heels kamu bakal kalah? Iya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku nggak masalah. Oke. Menurut gua soalnya ya Zaman sekarang udah biasa lah ya. gampang lah, Iya. biasa lah. Cuma kalau misalnya dia nggak pakai heels apa lebih tinggi aku gitu loh. Boleh. Oke. Soalnya menurutku ya apa ya namanya ya. Semakin lama itu semakin biasa aja loh. Yang penting tuh kayak tadi sih bisa nyambung dan itu lebih poin utama aku sih soalnya. Kalau misalnya fisik as long as itu nggak sampai kayak nggak bisa dilihat lah intinya. Betul nggak sih? Kayak ya memang kita nggak menutup kemungkinan kalau misalnya semua orang pasti dari mata turun ke hati. Pasti. Tapi kalau misalnya aku kriteria fisik nggak sampai yang harus wow banget, dia nggak suka sih malahan. Sing kayak apa namanya sing Kamu tipikal yang mana? Kalau CG tadi kan manis menyenangkan. Kamu manis menyenangkan atau cantik? aku lebih suka manis sih. Sama ya, manis menyenangkan. Aku nggak suka yang terlalu cantik gitu soalnya. Kenapa? Soalnya kayak orang, ya aku nggak tahu ya, ini kayak agak kontroversial juga sih. Orang yang manis biasanya awet muda. Orang yang manis biasanya muda. Oke. Soalnya kayak kedepannya itu kayak kamu bakal lihat orang itu terus gitu loh. Jadi aku suka yang orang yang kayak memang kelihatan cute, manis. Aku Tapi suka. zaman sekarang anak muda kan bisa Iya. tarik benang dan kawan-kawan sebagainya. Tapi kayak raut mukanya itu beda. Itu enggak asli. Ya aku paham sih. Ekspresinya tuh memang Ekspresinya beda gitu. Ketika orang yang benar-benar cantik, terus kayak meskipun dia tarik benang apa-apa,
dia itu cantiknya dewasa gitu loh. Sama orang yang cantiknya itu cantik kayak Anak kecil. gitu. Aku suka yang kayak gitu lebih. Iya. Maksudnya kamu suka yang cantik nom? Cantik enom. Cantik yang anak kecil? Ya, anak kecil. Yang kayak cute gitu loh lebih ya. Iya. Berarti tipikal Tapi aku bukan pedofil loh ya. kamu ngomong kayak gitu. Aku perjelas dulu. Nah, jadi berarti kamu suka yang agak manja-manja dikit berarti? Kalau dalam hal ini? Mungkin ini aku tabat yang ketiga ya. Aku nggak suka orang yang terlalu manja. Itu kemarin jangan. Oke. Aku itu jawabanku itu. Gak apa sih, gak apa-apa. Lanjut ke jawabanku ya. Aku nggak suka yang terlalu manja. Aku suka manja, tapi manjanya itu bukan yang kayak apa-apa harus temeni apa-apa. Gini, misalnya manja terus seneng ngalem gitu. Yang maksudnya kayak apa? Seneng ngalem terus seneng nempel. Misalnya kamu lagi jalan, dia seneng gandeng kamu. Perangko gitu. Aku suka kayak gitu. Lah ya, berarti maksudku bukan manja tuh yang nggak bisa mandiri. Iya. Yang semua tolong aku Ya, nggak bisa. Maksudnya manja yang maksud kita tuh manja yang lebih ke Iya. tadi nempel, seneng nempel. Ya, lucu nggak sih? Memang lucu kan? Ya, aku suka orang kayak gitu, Ya, yang betulan. Aku punya aku suka kayak gitu sih emang ya. Dan manja itu salah satu showing kalau dia tuh sayang kayak kamu sih sebenarnya. Kayak bener-bener belum. Menurutku itu kayak nggak tentu sih, jujur. Soalnya menurutku itu kayak orang tuh punya bahasa kasih masing-masing. Iya, betul. Jadi kita aku nggak bisa kayak gitu. Kan kayak aku bisa orang yang manja, tapi itu bukan poin yang aku bakal take yang benar-benar important gitu. Oke. Soalnya menurutku kayak ketika kamu show something apa namanya tuh your spouse ya kayak untuk kayak pasanganmu itu nggak tentu dengan cara manja, tapi kamu bisa dengan cara lain yang menurutku lebih penting gitu loh. Iya, iya. Soalnya bahasa kasih itu jujur yang paling utama bukan physical touch. Aku tuh lebih quality time sama word of affirmation. Jadi kayak orang yang bisa benar-benar support aku. Ya itu tuh. Yang kayak tadi lebih ke pribadi ya yang pertama itu yang bisa support aku itu yang penting banget kalau aku tuh. Soalnya menurutku dibalik suatu cowok yang hebat pasti ada cewek yang betul, hebat di balik. betul sih. Dan maka dari itu yang poin ketiga aku paling suka cewek yang bisa mandiri. Oke. Yang bisa supportif banget. Itu yang paling penting sih. Enggak sih semuanya penting sih. Ya, semua penting lah Ya, sebenarnya. kayak, tapi ini penting banget sih. Soalnya kayak orang yang bakal bisa support kamu ke depannya itu orang yang hebat banget sih menurut aku. Itu. Dan apa ya? Tadi kan akan ngomong tentang kayak apa namanya? Tentang kayak fisik dan lain-lain. Menurutku fisik itu penting, tapi sifat itu nggak kalah penting. Soalnya ketika kamu itu ngelihat fisik itu ngelihat awalnya, tapi sifat itu akan mempertahankan relationship. Ketika sifatmu itu kayak nggak bisa cocok nggak mungkin relationship itu bertahan. Iya sih, memang sih. Kayaknya memang kalau buat jangka panjang memang sifat itu lebih penting. Karena visi itu ada buat di awal. Iya, buat di Saya awal. pacaran 3 tahun paling ya lama-lama aku kan bosen. Lebih ke komitmen akhirnya. Iya, iya, betul lebih ke komitmen. Apa yang kamu inginkan dari seorang wanita tersebut? Sebenarnya kurang lebih sama sih yang tadi itu sudah tak sebut mas. Kayak tadi, kayak dewasa, pintar, terus kayak bisa suportif banget. Dan bisa membagi independen tapi juga bisa membagi Waktu sama keluarga, sama kamu juga. Iya kak, pokoknya kayak jangan sampai kayak tiba-tiba kayak wes sampai berbulan-bulan nggak ketemu karena dia kalau independen itu kan juga something Iya, yang iya, masuk akal. menurutku itu kayak nggak enak gitu loh. Nggak terlalu into ke karir banget lah ya. Aku sebenarnya suka orang wanita karir. Jujur aku suka pribadiku wanita karir suka, tapi wanita karir harus bisa membagi waktunya juga. Jadi kayak wanita karir yang tidak lupa dengan keluarganya lah. Yes. Gitu ya. Heeh. Soalnya kayak apa-apa mesti kayak menurutku aku pasti akan berusaha the best gitu. Tapi kayak aku mau cewekku juga bisa gitu. Heeh. Jadi kayak sama-sama bisa supportive, bisa ajar each other. Oke. Apalagi kalau misalnya aku kedokteran tuh, kalau kedokteran tuh nanti kamu besarnya tuh apa kan kayak mau kuliah spesialis. Iya. Kalau kuliah spesialis itu kan harus gantian. Apalagi kalau kedokteran. Gantian jaga rumah. Gantian anunya spesialisnya. Oh, Soalnya nggak bisa bareng ya? susah. Soalnya kayak kamu kayak misalnya bareng itu kayak anaknya gimana kan kayak kamu akan jaga di rumah sakit terus-terusan. Iya, iya. Jadi kayak ya orang bisa saling support each other lah paling enggak. Oke, berikutnya em. Keempat. Ya, sekarang keempat. 4. Mungkin family sih. Kayak family background. Iya. Ya. Soalnya menurutku itu penting sih family background. Oh, backgroundnya nih ya kamu. Ya family background. Soalnya ya apa ya. Dalam konteks family background ini semua sih menurutku. Family background kayak yang dia tuh kayak baik sama keluarganya atau enggak, sayang sama keluarganya atau enggak, terus bisa kayak connect sama keluarga aku juga enggak, terus kayak dia itu apakah memang siapa ya? Menurutku ya faktor money itu ada.
Ya, apa ya? Maksudnya gimana Ekonomi itu ada. Ekonomi, oh iya. Ekonomi Maksudnya itu yang jangan terlalu jomplang kan maksudnya. Kayak tadi. Kenapa? Soalnya kayak menurut gue, kayak ketika aku misalnya aku spend 50.000 untuk coffee, mungkin kayak menurut gue ya wes itu apa Wajar. mahal, tapi kayak masih bisa lah. Maksudnya kayak something yang kayak aku menurut gue itu worth it lah. Tapi kalau misalnya ada kamu ketemu orang yang spend 5.000 aja susah gitu untuk coffee gitu. Kayak menurutku itu kayak something yang kita itu susah untuk bisa connect gitu. Nggak masuk akal. Tapi kalau seandainya pasangan kamu tuh jauh lebih tinggi dari kamu, Aku nggak suka. Jadi kamu prefer kamu yang di atas atau yang cewek yang di atas? Aku prefer sama, seimbang. Kan kalau dulu seimbang kan hampir nggak mungkin kan? ya Iya. nggak mungkin. Kalau misalnya seimbangnya itu nggak sampai jomplang banget, tau nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ceweknya kayak benar-benar jomplang, kayak satunya itu kayak tipe orang yang benar-benar Konglomerat, serge, kayak konglomerat. terus kayak ngeluarin 1 juta, menurut itu kayak aku nggak bisa sih. Kamu ada perasaan minder atau memang kamu kayak nggak suka cari Iya. seperti itu? Bahkan menurut dia tuh biasa aja. Ya, dan dia sendiri pun nggak masalah ketika kamu berada di bawahnya ekonominya. Misalnya, Kalau menurutku, aku sekarang pribadi aku nggak merasa minder, tapi aku nggak bisa itu in long term. Aku nggak yakin itu bakal menjadi hal yang sama gitu. Ngerti nggak sih? oh iya. Soalnya kayak ketika kayak aku nggak pernah merasakan itu ya, dia nggak berani ngomong kayak aku pasti minder. Soalnya ini memang sering menjadi suatu permasalahan di zaman sekarang. Yes. Ketika si cewek tuh posisi berada di atas si cowok, cewek tuh masa nggak apa-apa, tapi cowok tuh masa minder akhirnya. Gini loh menurutku. Kamu Kayak tahu, ini aku ada cerita juga nih, masalah kayak gini. Jadi si cewek ini jauh lebih kaya daripada si cowok. Dia menikah. Ceweknya nggak ada masalah ya awal-awalnya kan menikah. Tapi dia berujung ke perceraian. Karena? Kenapa? Kan ceritanya. Jadi si cewek ini cuma masalah sepele guys sebenarnya. Masalah membeli spring bed. Itu biasa, Oke. spring bed. Si cewek mau beli spring bed itu harganya sekitar 200 jutaan sekarang. Si cowok ngomong buat apa gini. Beli yang 100 aja udah cukup gitu loh. Nah, namanya juga cewek ini tuh sudah biasa enak. Iya. Harganya gitu loh. Ini jadi permasalahan gitu loh. Si cewek nggak suka karena biasanya dia tidur di atas kasur yang 200 juta Iya, gitu loh. iya. Jadi permasalahan akhirnya berujung ke perceraian. Ini kisah nyata. kayak si Rich Asian. Iya, kita katakan lain itu udah serius Asian dan ini benar kisah nyata. Karena cuma spring bed guys. Karena beda ekonomi dia. Sebenarnya cowoknya bukan dia nggak punya uang Iya. juga gitu loh. Tapi it's a matter of money juga gitu loh. Nah, mungkin menanggapi sih. Itu menurutku based on kayak lebih kayak bagaimana orang tuh bisa saling menyeimbangkan Ya, toleransi. toleransi. Soalnya kayak itu ego sih kayak gitu. Kalau as long as kayak misalnya dia bisa egonya diturunkan, bisa saling Betul. memikirkan satu sama lain, menurutku it's an okay thing gitu. Iya. Jadi kayak kembali ke ceweknya lagi, dan kayak ekonomi yang benar-benar kayak gitu tuh kayak memang bukan sesuatu yang benar-benar important gitu loh menurutku. Ya, basically dia memang dari keluarga kaya yang biasa makan enak, biasa hidup enak. Tapi mungkin kayak aku agak susah, tapi kalau misalnya aku bisa menemukan orang ini, wah ini benar-benar cocok banget sih, why not gitu. Iya. Jadi kayak aku nggak berani ngomong ini bukan kayak itu jadi kayak faktor yang utama untuk bisa nggak mau mbak ini. Aku nggak gitu sih. Ya mungkin itu yang keempat ya. Iya, kalian sekarang. Yang kelima tuh apa ya? Circle? Maksudku kamu harus contoh kamu Ya, kalau ini kan kita yang ngasih kenal, tahu. iya makanya. Kenapa dari kamu? Bingung sih. Kalau circle sih mungkin bisa faktor sih. Circle ini juga faktor sih, bukan faktor sih. Faktor Faktor belakang. Ya faktor belakang sih menurutku itu. Ya mungkin ya sebenarnya itu aja sih sudah. Berarti kamu nggak sampai 5 berarti. Sebenarnya ya, kalau kamu faktor sebenarnya buahnya Iya. ya. Cuma yang terpenting itu Iya. kan tiap orang beda-beda. Maksudnya menurutku itu semua sih yang Bahkan terpenting. ngomong top 5-mu apa gitu? Nggak ada yang kelima. Jadi Ya empat paling itu sifat sih ya itu ya. Ya sifat ya. Sifat sih. Kak, Ya. kembali Oh kembali iya, ke sifat yang aku bisa mau mengubah. tanya, kalau sifat, kalau sifatnya dia cemburuan gimana? Oh iya. Tapi itu kembali ke dewasa sih. Sebenarnya cemburu itu kalau asal nggak posesif nggak masalah sih. Karena aku sendiri juga pernah menjalani suatu fase di mana dia cemburu dan menurutku itu hal yang wajar. Karena memang hal normal cemburu itu menunjukkan kasih sayang kan. Tapi ketika dia sudah posesif, dia sudah repot. Itu beda. Itu sebenarnya toksik sih kalau sudah posesif. Toxic ya. As long as nggak sampai toksik itu nggak masalah. Iya. Oh mungkin sih, yang satu lagi sih. Nggak ada yang kayak bener-bener info yang buruk sih kayak tadi sama kayak Berarti gitu. masa lalu nih. Masa lalu nggak masuk dalam faktormu nggak masa lalu? Background story gitu.
Enggak sih. Apa ya, aku bingung sih. Mungkin masa lalu itu bisa jadi faktor tapi bukan faktor yang penting. Oke. Ya itu aja sih menurut aku sekarang. 4 aja. Empat aja ya. Yang paling penting soalnya kayak tadi tuh aku sudah kayak CG itu nggak misahkan, aku nggak Iya iya. Aku jabar satu persatu sih. Iya, aku nggak apa-apa sih. Iya iya. Apa nyambungin semua soal gitu. Apa wes. Oke, sekarang Jimbo berarti. Jimbo toh. Yang pertama, yang pasti ya, seiman dan seamin. Oke, berarti kamu harus sesama Katolik ya berarti ya. Ya, kalau bisa sama-sama Katolik. Karena aku udah pernah sama Buddha juga pernah, sama Kristen juga pernah, dan lain-lain. Aku nggak mau membanding-bandingkan di sini, cuman dalam hal ini ya ada ketidakcocokan aja gitu loh. Tapi aku berusaha untuk terima pertamanya gitu, tapi memang ujung-ujungnya nggak bisa. Ya. Masalah ini lagi. Ada aja masalah kan. Ya, ada aja masalah. Makanya aku benar-benar kalau bisa sih seiman. Pertama seiman dulu, kalau bisa ya sesama-sama Katolik gitu. Nah, terus yang kedua seamin dong. Karena maksudnya gini, seiman dan seamin ini jadi satu ya. Satu kriteria. Karena aku mikir gini, ketika aku punya visi dan misi, aku pasti menceritakan pada saat perkenalan, aku punya visi gini, misiku kayak gitu. Kamu kayak gimana? Apakah kita sesatu perahu gitu loh? Ya. Kalau sesatu perahu aku bakal lanjut gitu. As long as itu nyaman juga ya aku bakal lanjut. Walaupun perahunya nggak besar gitu. Oke. Tapi sebenarnya kita satu tujuan itu maksudnya kita bisa berjalan satu arah. Oh, beda perahu tapi dia mau lanjut ke kamu. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Dia mau ngikutin aku jadi satu misi dengan aku. Dia good gitu. Ya. Gak ada masalah. As long as kita Pada akhirnya sama kan? satu titik gitu loh. Intinya gitu. Karena orang itu punya tujuan beda-beda. Ada titik A, titik B, titik C gitu loh. Kalau kita aku berjalan ke titik A, dia berjalan ke titik B. Kita bareng yang Bisa gitu loh. nggak bisa connect. Gak bisa Iya, connect masih gitu. Nah, kalau bisa seiman dan sama. Itu kriteria yang pertama. Oke. Terus kalau yang kedua, si cewek ini syarat ya, syarat juga ya dari orang tua aku ya. Kalau bisa dia S1. Minim S1. Karena apa? Papa mama itu selalu bilang, papa mama ini S1 loh. Jangan sampai kamu mendapatkan orang yang nggak S1 gitu loh. Setidaknya minim S1 gitu. Tapi aku mau tanya. Aku coba Wow. Misal dia nggak S1 tapi dia sukses banget dalam pekerjaannya. Dia bisa buka kayak lot of things. Ya, Dia karena kan entrepreneur, masuk OJT. zaman sekarang ya. Contohnya, kamu jadi YouTuber. Kamu kan dapet S1 sebenarnya. Tapi bisa jadi kamu sukses, kamu jadi MUA. Kamu Ya, kan dapet kamu S1. nggak S1 Bisa juga. jadi sukses. Dan kamu juga kayak misalnya kayak masak, itu nggak S1, D3 itu. Iya. D3 start dengan S1. Fashion design udah D3 sih sama. D3 start dengan Karena aku rasa seringkali kalau misal ini dalam konteks keluarga yang cukup kolot ya Mas ya. Ya, Ini ya, memandang betul. sesuatu kayak YouTuber dan lain sebagainya itu bukan satu sumber penghasilan, dan cuma satu hobi. Betul. Well, ini bukan suatu sebenarnya to be honest for me ya. Ini kan cuma syaratnya orang tua. Tapi for me, as long as dia bisa bekerja, as long as dia itu nggak ada masalah sih bagi aku. Dan aku bakal nunjukkan ke orang tua dan bakal merubah pikirannya. Nah, Kenapa? Nggak semua orang yang S1 itu bisa bekerja. Yes, gitu. betul. Dan ini cukup membanggakan dengan prestasinya dia gitu loh. Menurutku as long as Jadi lah misalnya dia itu bisa punya satu yang bisa kamu kayak banggakan. Banggakan. Oke. iya, aku bakal bukan menentang orang tua, cuma maksudnya bakal Meyakinkan. memperjuangkan dan meyakinkan orang tua gitu loh. Kalau nggak S1 pun bisa survive in this world gitu. Oke, interesting. Terus kalau yang ketiga, dia bisa menerima keluargaku, mencintainya sama seperti aku bakal mencintai keluarganya Ya. dan menerima Sama keluarganya. kayak aku tadi berarti. Betul, karena itu penting banget bagiku. Tapi menurut kita semua pasti Itu sama penting sih. banget. Yes. Karena benar banget ketika kamu menikah seseorang, kamu bukan menikahi orang itu saja. Betul. Tapi nggak bisa jadi karena ada orang yang dia sebenarnya sayang sama cewek tapi kok nggak menyetujui, dia kalau lari itu kan Betul. nggak banyak kan. Iya. Nah, betul. Itu kayak nggak baik. Aku Baik. bukan menurut baik nggak baik, sebenarnya tergantung dia Iya sih. sih, Kan itu dia ya. dari dia. Cuma kalau aku pribadi, aku sama kayak kalian bertiga. Kita sama bertiga. Kita prefer yang bisa menerima keluarga kita juga. Aku ini benar-benar menjunjung tinggi ya. Namanya hormat dengan orang tua dan hormat dan bisa mencintai. Oke. Karena restu bagiku itu benar-benar high level. Absolut ya. Absolut. Aku benar-benar. Absolut ya. Kalau seandainya aku datang ke rumahnya cewek dan orang tuanya udah nggak seneng sama aku, Ya udah, kamu menurut. maksudnya orang tuanya nggak bisa terima aku gitu loh. Aku pasti dengan teratur pasti. Aku sudah bilang sama pasangan. Ya itu poin bagus. Aku sudah bilang sama pasanganku juga gitu loh. Ini ya kalau sampai papa mamamu nggak bisa terima aku atau nggak suka dengan kamu, aku bakal mundur dengan teratur. Karena aku bener-bener respect yang namanya hormat orang tua. Tapi Jin, kadang kan ada pepatah cinta tuh perlu diperjuangkan kan. Maksudku juga banyak yang bisa awalnya nggak senang,
karena diperjuangkan akhirnya orang tuanya jadi suka. Nah kalau kamu nih bakal mundur pada poin yang mana Ci? Aku bakal mundur ketika aku sudah selesai berjuang. Oh oke, that's good point. Aku bakal mundur ketika aku sudah menunjukkan kalau aku ini baik dan dia masih bisa terima ya. Masih bisa terima. Ya, Aku sudah dan aku benar-benar ya aku bakal ngomong sama pasanganku, aku benar-benar mencintai kamu. Tapi karena certain of condition of this, aku pasti mundur. Karena apa? Hubungan tanpa restu orang tua itu nggak bakal Tapi kamu sampai kapanpun nggak bakal tenang. tetap pasti akan memperjuangkan. bakal aku bakal memperjuangkan at that point sampai mentok. Aku udah ngasih semuanya, maksudnya aku udah tunjukkan this is my best version of me gitu loh. Tapi orang tua tersebut tidak bisa menerima aku bakal mundur dengan berat. It's over. Oke, yang keempat dari sekarang. Yang keempat, family udah ini fisik oke. Jujur to be honest, aku juga pasti melihat. Pasti lah. Aku merasa meskipun nggak top 5 pun loh, tapi pasti top 10. benar. Itu masih kriteria penting. Pasti ada dan itu pasti masuk lah kalau fisik. Karena gini, ya apa kalau kita menikah dan jodoh dan jadi ya, masa pagi-pagi kamu bangun bukan to be honest, masa sih jelek amat dan setiap hari kamu bakal ngeliatin dia. Dan menurutku ya fisik itu juga mempengaruhi rasa sayang kamu. Pastilah. Tapi aku punya satu prinsip sih anjing. Kayak kamu tuh kayak setiap orang di dunia ini pasti ada yang cantik gitu. Pasti kayak semua orang cantik. Pasti dia lebih cantik. Enggak, maksudnya menurutku semua orang di dunia ini pasti cantik sama ganteng. Oke. Kalau enggak, bagaimana kamu bisa lihat kayak dia loh? Kalau misalnya nikah berarti kayak masa cowoknya bilang dia gak cantik. Iya, makanya kembali lagi cantik dan ganteng itu semua kan dari kita ya. Kita masing-masing. Lu di dunia ini gak ada orang yang kurang. Semua cantik dan ganteng, tapi kembali lagi itu kriteria. Kriteria kan. Ini ya, fisik memang aku lihat juga, tapi aku juga lihat inner beauty-nya juga gitu. Iya. Jadi walaupun dia itu nggak cantik-cantik banget, tapi dia punya kualitas di dalam dirinya yang benar-benar terbaik gitu loh, yang benar-benar terbaik untuk aku juga lihat itu. Jadi perbandinganku adalah mungkin kalau fisik segini, inner beauty itu di atasnya lah. Oke. Jadi bukan berarti aku nggak lihat fisik juga loh ya. Tetap inner beauty itu menurutku lebih penting daripada fisik. Sebenarnya fisik itu cuma penting ketika kita pertama kali memulai. Apa yang men-trigger kita ya fisiknya dia. Kecuali kayak lain cerita ketika kalau misalnya kamu tertarik sama dia karena ditolong sama dia ya. Tapi misalnya normal pasti fisik yang memulai sih. Aku intinya adalah melihat apel jangan cuma bagus di luar. Iya. Itu juga kan. Oke. Itu masuk kriteria 4ku. Yang kelima nyaman. Rasa nyaman itu sangat-sangat penting. Oke. Sangat-sangat penting bagiku. Nyaman tuh gimana? Nyaman ini luas banget ya guys. Iya, Karena nyaman itu bakal mempengaruhi semuanya. Iya. Termasuk dengan visi, termasuk dengan semuanya gitu. Termasuk karakternya dia juga. Itu bakal aku bahas juga. Karakternya yang aku benar-benar mau itu adalah dewasa di depan orang. Jadi kalau ada orang dia dewasa, tapi dia juga manja di balik itu. Jadi kayak di rumah ngajak pol sampai aku suayang pol, aku suwan sama orang. Iya. Dia harus bisa dewasa juga di depan. Maksudnya bisa bawa diri, maksud aku dalam itu. Jadi kalau ketemu orang banyak, dia bisa membawa dirinya dengan baik. Bukan yang kayak nempel sana, nempel sini, nempel sana cowok A, B, jangan kayak gitu. Beda konteks gitu. Kalau yang ada bisa menerima loh, ada bisa bilang tuh hal wajar. Yes, ada yang bisa juga menerima. Mereka dengan alasan tuh minded. Cuma kalau aku pribadi, aku merasa nggak mau sih. Aku nggak mau share cewek aku dengan cewek orang lain. Karena this is my woman gitu loh. Yeah. I keep it for her gitu loh. For myself tuh. Maksudnya dalam arti aku treat her sebagai queen. Jadi apapun yang terjadi, aku bakal treat her dan value her as a queen. Contoh nih, kalau misalnya dia pergi sama teman-temannya, teman dekat ya misalnya, dia kenal sama teman dekatnya jauh lebih lama sebelum dari kamu. Dan mereka dari dulu memang biasa kalau foto tuh dirangkul gitu. Kamu nggak bisa. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Dia kalau benar-benar menghargai aku, dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Oke. Nah itu aku benar-benar value tinggi. Ketika dia bisa nunjukin gitu, aku benar-benar suka yang pol orang. Jadi rasa sayangku bakal meningkat ke bawah. Karena dia respect aku dan sebagaimana aku respect dia. Aku by the way tiba-tiba gak kepikiran yang kelima, dia kan belum jawab. Ya, apa? Bisa respect each other. Penting banget sih emang. Mencuri ideku ya. Tapi enggak awalnya sebelum kamu ngomong tuh sudah kayak pikiran yang kelima. Tapi respect each other aku tuh lebih kayak gini sih. Kayak ketika kayak kamu ketemu, kamu benar-benar harus bisa kayak saling respect our time gitu. Jadi kayak kamu bukan kamu memperjuangkan quality time lo ya. Tapi kayak kamu nggak respect our time itu maksudnya dalam artian kayak kamu HP-an dan lain-lain ketika kayak kita ketemu. Ya, tapi kalau menurutku tuh kalau misal first date itu problem banget sih. Tapi kamu tuh jalan lama, menurutku tuh hal wajar sih. Tapi aku bisa jadi sesuatu yang
Oh iya, saya mungkin kayak Iya kan? Kalau first date kalau misalnya dia HP tunjukin kalau dia memang nggak tertarik sama kamu. Karena itu terjadi di aku. Aku pertama kali jalan sama Jack baru first date. Dan aku benar-benar nggak interest. Dan berujung karena bosen ya, dia kasih main HP. Kayaknya main HP itu memang suatu habit yang menunjukkan kalau kamu nggak tertarik sama seseorang. Kamu lebih tertarik sama HP-mu. Karena ketika kamu tertarik sama orang, kamu pasti bakal lupa sama HP-mu jujur aja. there's some good in that. Iya kan ya. Tapi makanya mungkin kayak bisa saling respect nyaman Iya, sih iya. ya. Kayak saya gitu sih kalau menurut aku. Ya itulah, aku sih itu aja sih guys terima top kriteria Alfi. Oke guys, itu top 5 kriteria cewek kita. Kalau kalian gimana guys? Jangan lupa komen di bawah ya guys kriteria cewek kalian. Jangan lupa like dan Subscribe. See you in the next video. Bye bye.